Kalau perempuan keluar itu kan juga harus didampingi mahram kan. Melarang wanita atau perempuan itu untuk keluar sendiri gitu. Dan itu kan membatasi juga ruang gerak perempuan kan. Islam juga mendorong perempuan-perempuan untuk memiliki keilmuan tinggi, pendidikan tinggi. Tidak hanya dalam karir, tapi utamanya adalah untuk mencetak atau mendidik anak-anak mereka. Kalau di Islam itu apakah ada ajaran atau tuntunan tentang bagaimana kita bisa memosisikan perempuan selayaknya itu bagaimana? Salah satu ayat yang sering kita dengar, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu ya lebih utama dari perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kenapa Allah tidak menciptakan Adam saja? Pasti kan Allah punya tujuan dengan menciptakan Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya shalawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-180. Seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Mas Aldi? Alhamdulillah baik Mas Anis. Baik Mas ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kita kedatangan siapa nih Mas Anis? Ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Ungaran. Nah, beliau adalah Ustadz Alis Arif Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anis, Mas Pripun? Aldi. Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Nah, ini beliau ini dulu itu di Remaja Masjid Jawa Tengah, satu angkatan dengan saya. Sekarang sudah naik level jadi kiai di kampung. Makanya Mas Anis kan juga kiai di kampung lah. Saya enggak. Calon kiai. Makanya kita udah kesini untuk ngawur ilmu atau nimba ilmu kepada beliau. Nah, malam ini kira-kira temanya apa Mas Aldi? Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang wanita Mas Anis. Oh, tentang perempuan. Ada Ya, apa ini dengan kebetulan kan kita berdua belum punya perempuan kan ini. kalau beliau sudah? Tapi apakah perempuan itu dimiliki Mas Anis? Kurang Kan, tahu. kalau punya kan berarti kayak suatu barang kan. Nah, Ya ini kita akan membahas tentang itu nah juga. kira-kira Mas Anis. perempuan menurut Islam bagaimana? Langsung saja kepada Ustaz Alis. Mungkin posisinya dan peranannya ya Mas. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih Mas Anis, Mas Aldi, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, pada malam hari ini kemarin saya diminta untuk mengisi dan saya memberikan satu tema yang menarik sepanjang masa ini. Tidak akan pudar, tidak akan lekang dengan waktu. Karena peradaban dunia ini juga dibangun dari cinta, dari perempuan. Ya, contoh Taj Mahal, ya, kan bukti cinta terhadap perempuan. Dan banyak-banyak lagi sejarah peradaban dunia ini karena cinta terhadap perempuan, terhadap wanita. Nah, namun pada malam hari ini kita akan melihat, memikir ulang, merekonstruksi apakah pemahaman keislaman kita terhadap perempuan, terhadap Islam memperlakukan perempuan ini sudah benar sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang betul. Nah, itu perlu kita pertanyakan dan perlu kita ulas pada malam hari ini. Ya, karena saya melihat kebetulan saya di daerah Ungaran itu ada daerah industri yang banyak sekali perempuan, wanita, istri itu yang selain ngurusi suami, ngurusi anak, masih bekerja. Jadi bisa dibilang pekerjaan perempuan di daerah saya itu 24 jam non-stop tanpa istirahat.
siang hari mencari nafkah, malam hari melayani anak dan suaminya. Namun ketika melihat di lapangan, di masyarakat, masih banyak yang menuntut sudah sebegitu full powernya 24 jam bekerja, masih banyak yang menuntut perempuan itu lebih banyak lagi. Perempuan itu harus gini, perempuan itu harus melayani ini, harus membersihkan rumah, harus mengurus anak selama di rumah, harus ini, harus ini. Nah, pandangan-pandangan seperti itu perlu kita pertanyakan. Apakah nilai keislaman yang benar itu apakah juga menuntut perempuan itu, kalau bahasa Jawanya, mana, maca, masak. Apakah hanya itu pekerjaan perempuan? Padahal di daerah Ungaran itu selain 3 tadi masih dituntut mencari nafkah, membantu suaminya. Bahkan ada yang suaminya nggak bekerja, dinafkahi oleh istrinya. Banyak tuh. Kalau memang ada ketimpangan ya, perempuan hari ini bagaimana itu kehidupannya itu malah justru lebih berat daripada laki-laki atau kita sebagai laki-laki ini. Kalau di Islam itu apakah ada ajaran atau tuntunan tentang bagaimana kita bisa memosisikan perempuan selayaknya itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi salah satu ayat yang sering kita dengar adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kadang ini diartikan oleh beberapa orang itu laki-laki itu ya lebih utama dari perempuan. Secara umum diartikan seperti itu. Dan seakan-akan apa-apa itu yang diutamakan harus laki-laki di berbagai bidang. Ya, terus kemudian untuk melegitimasi bahwa memang di bidang apapun itu yang pertama adalah laki-laki. Padahal dalam ayat tersebut dari berbagai tafsir yang masyhur, maksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di dalam ayat tersebut adalah khususnya adalah kewajiban seorang suami di dalam keluarga. Karena namanya bapak rumah tangga itu ya pasti laki-laki. Bukan di dalam bidang-bidang yang lain, tapi khusus untuk keluarga, untuk rumah tangga. Yang berkewajiban bertanggung jawab untuk rumah tangga adalah laki-laki. Makanya itu kan laki-laki adalah pemimpin perempuan. Tapi itu. Kalau sikap diskriminasi tadi, agamanya ya mau menganggap perempuan kelas 2 itulah. Itu sebenarnya asalnya dari mana, Ustadz? Kan kita harus tahu juga kan asalnya itu dari mana. Kok bisa sampai sikapnya seperti ini sekarang? Ya. Ketika ada pertanyaan. Lah, kalau seperti itu apakah memang Islam itu menganggap perempuan itu nomor 2? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, nah, dari mana sebenarnya anggapan itu muncul? Kan seperti itu. Karena kritikus orang-orang barat terhadap Islam salah satunya adalah yang sering diulang-ulang dan sering dikritik adalah bahwa seakan-akan Islam itu merendahkan, menomorduakan perempuan dengan berbagai dalil yang mereka gunakan, bahkan dalil-dalil yang berasal dari kita sendiri, dari Al-Quran atau hadis, untuk seakan-akan itu benar bahwa Islam itu merendahkan. Contoh ada hadis misalnya dalam hubungan rumah tangga, kalau perempuan tidak taat kepada suami, tidak melayani, maka akan dilaknat oleh malaikat selama itu misalnya. Itu familiar di rumah tangga itu. Nah, itu sangat familiar dan mungkin digunakan oleh suami-suami yang suami-suami yang ingin menekan istrinya untuk untuk taat dan lain-lain. Kalau kamu nggak taat saya, padahal kan itu perlu penjelasan. Tekstual hadis dan kontekstual hadis bagaimana? Itu contoh satu dan masih banyak lagi. Ada lagi hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu dibuat dari tulang rusuknya Nabi Adam laki-laki. Kemudian dijelaskanlah dan dimaknai. Berarti kalau tulang rusuk itu ketika dibengkokkan patah. Ketika harus hati-hati. Nah, terus digeneralisasi. Ya berarti perempuan ki mang angel, reso diatur. Nah, hal-hal seperti itu yang kita pahami
dan bahkan mungkin kita belum tahu apakah pemahaman kita itu benar atau salah, dan itu menyebabkan pemahaman di masyarakat yang menganggap perempuan itu adalah nomor 2, selalu salah, tidak pernah benar, kerja salah, kerja terus, orang ngurusi bojo, misalnya tadi dalam konteks rumah tangga ya, orang kerja nak ngomah terus juga salah. Nah makanya kalau saya tadi bilang bahwa kita perlu melihat kembali pemahaman terhadap perempuan dari konteks Al-Quran atau hadis, itu perlu kita pertanyakan lagi, apakah pemahaman kita itu sudah betul atau atau belum. Sebenarnya ini fitrahnya perempuan itu sebenarnya diciptakan untuk apa, Ustaz? Apakah hanya untuk mendampingi seorang laki-laki, atau tadi hanya untuk nomor 2-kan, jadikan katakanlah mungkin tadi ya disuruh bekerja macam-macam itu, atau bagaimana? Ya, karena kalau di kisah Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan juga seperti itu kan. Gampangannya dinarasikan Nabi Adam itu kesepian, terus diciptakan Hawa, kan narasi ceritanya kan seperti itu kan. Betul, ya. Terkait yang Nabi Adam dulu, ketika kita melihat cerita itu, ada cerita-cerita yang memang ada di Al-Quran, dan tidak ada. Tapi biasanya yang diingat-ingat itu yang tidak ada. Contoh, setelah minum buah khuldi, kalau laki-laki jadi zakum, kalau perempuan dari itu kan nggak ada, penjelasannya nggak ada, di hadis pun nggak ada itu. Tapi kita sudah terngiang-ngiang dan kita sangat ingat sekali cerita itu. Masyhur ya. Masyhur sekali. Itu contohnya. Terus kemudian bahwa diceritakan yang tergoda oleh syaitan itu adalah Hawa. Kemudian Hawa membujuk Adam untuk makan buah khuldi. Padahal tidak ada. Dalam hadis, dalam Al-Quran itu teksnya adalah fawaswasalahuma syaiton. Tidak hanya fawaswasa Hawa, tapi lahuma kepada keduanya. Jadi ketika dalam konteks ini bisa dipahami, yang memang bersalah atau memang diganggu itu ya dua-duanya. Tidak ada cerita Hawa dulu kemudian ini. Nah itu bisa dibilang cerita-cerita Israiliyat. Israiliyat itu adalah cerita-cerita yang ada di perjanjian lama, kemudian oleh orang-orang Yahudi ketika itu kemudian dijadikan hadis-hadis palsu. Nah tapi itu masih turun-menurun dan diceritakan sampai kita. Nah itu. Nah kemudian fitrahnya apa perempuan itu? Kalau dari kita lihat sejarahnya, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kenapa Allah tidak menciptakan Adam saja? Pasti kan Allah punya tujuan dengan menciptakan Hawa. Allah menciptakan berpasang-pasangan dalam Al-Quran seperti itu. Dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dakarin wa unsa waj'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arafu. Jadi memang Allah itu sudah menciptakan itu min dakarin wa unsa. Ya, dari ayat ini kan jelas. Tujuannya apa? Kalau kita pahami bahwa ketika ada satu kemudian bisa menjadi sempurna dengan berdua, berarti kan ini saling berhubungan, saling melengkapi. Maka kalau kita beragama, nikah itu adalah sebagian dari menyempurnakan agama. Kalau sudah menikah, berarti agamanya sudah sempurna. Adam tidak bisa tanpa Hawa, begitu juga Hawa tidak bisa tanpa Adam. Jadi antara Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, itu saling menyempurnakan. Dan Islam, agama Islam datang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk menghilangkan diskriminasi perempuan ketika zaman jahiliyah. Mulai dari anak perempuan yang dikubur hidup-hidup karena orang tuanya malu tidak zaman jahiliyah. Itu terjadi. Nah, kalau laki-laki bangga. Kenapa kalau perempuan malu? Nah, maka ada ayat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah.
di ayat di surat An-Nisa, wa may ya'mal minas sholihat min dzakarin aw unsa faulaika yadkhulunal jannah wala yutlamuna naqira. Nah, jadi barang siapa berbuat kebaikan dari laki-laki atau perempuan, fahuwa mu'minun, dan dia beriman, wala faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan mendapatkan surga, wala yutlamuna naqira, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya apa? Artinya apa? Islam datang itu bukan tidak ada perbedaan secara gender. Kebaikan dan keburukan di sisi Allah sama. Tidak melihat apakah laki-laki ataukah perempuan. Nah, laki-laki yang baik, laki-laki yang beramal, beriman, beramal soleh pasti akan mendapatkan pahala. Begitu juga perempuan yang beramal soleh dan beriman juga pasti akan mendapatkan pahala. Jadi tidak ada pembedaan di antara Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ketakwaan, keimanan, amal soleh, itulah yang membedakan. Bukan gender, bukan jenis kelamin. Itu yang dibawa oleh nilai-nilai keislaman sejak zaman Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam itu. Nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai kesamaan di hadapan Allah itu yang dibawa. Contohnya sangat banyak sekali. Ya. Tapi kan mungkin ya budaya yang sekarang berkembang nih Ustaz, yang tentang diskriminasi itu ya, kan mungkin muncul juga dari ketika kita memandang secara fisik perempuan dan laki-laki itu ada perbedaannya lah. Kalau kita memandang itu kayak lebih kuat laki-laki daripada perempuan. Ya. Di situ mungkin yang kemudian timbul diskriminasi. Terus juga perempuan itu kan ada haid. Ya kita ada pikiran bahwa ketika haid itu emosinya nggak stabil dan lain sebagainya gitu loh. Kan mungkin dari situ juga kan Ustaz. Betul. Jadi Islam itu satu-satunya agama yang menjunjung tinggi nilai tadi ya, nilai kesetaraan, termasuk menjunjung tinggi fitrah perempuan. Fitrah perempuan. Islam yang membahas khusus fikih, khusus bagaimana perempuan beribadah. Islam tidak disamakan dengan laki-laki karena Islam melihat fitrah seorang perempuan. Kemudian Islam juga sangat menjunjung tinggi fitrah perempuan. Misalnya perempuan itu menyukai perhiasan, menyukai keindahan. Jadi syariat kita yang boleh mengenakan emas adalah perempuan, bukan laki-laki. Itu artinya apa? Itu contoh. Artinya apa? Bahwa agama kita itu menjunjung tinggi fitrah perempuan. Jadi dengan adanya syariat Islam, dengan adanya aturan-aturan itu, misalnya aturan memakai hijab, memakai pakaian yang sopan, kemudian perempuan itu tidak boleh berkumpul dengan laki-laki sembarangan, itu adalah bukan mendiskreditkan, bukan mendiskriminasi, tapi adalah menjunjung tinggi fitrahnya perempuan. Karena perempuan itu fitrahnya harus dilindungi. Perempuan itu suka keindahan, itu fitrah-fitrah yang memang ada pada diri perempuan secara fisiknya. Dia harus dimuliakan perempuan. Harus dimuliakan. Nah, oke, tadi tentang dilindungi, Ustaz. Ya. Nah, kata-kata dilindungi ini kan kemudian kalau di masyarakat ya, terutama di pekerjaan atau di manapun di bidang-bidang pekerjaan itu kan yang kemudian membuat wanita itu tidak bisa menempati posisi yang utama gitu loh. Kadang ya paling jadi, bahkan ada kalau misal tenaga kerja wanita itu kan kebanyakan perempuan juga kan yang jadi pembantu itu loh Ustaz. Iya. Enggak, kalau yang laki-laki mungkin bisa jadi buruh pabrik atau apa, atau bahkan manajer, tapi perempuan itu jarang yang maju ke posisi-posisi yang utama tadi. Ya, kalau melihat itu memang perlu kajian ya. Jadi kita tidak bisa, karena itu sifatnya analisa empirik, analisa lapangan. Tapi faktanya kalau kita bicara di Islam, jadi Islam itu secara nilai agama tidak pernah mengekang, tidak pernah mendiskriminasi kesempatan perempuan untuk berkarir di bidang apapun, di bidang politik,
di bidang pendidikan, bahkan banyak sultanah perempuan. Bahkan kalau di perang Jamal kita tahu panglima perangnya adalah istri Nabi Siti Aisyah, dan banyak syekhah, guru-guru, para ulama besar juga dari unsur perempuan. Nah, seperti itu. Adapun konteks kekinian, konteks modern bahwa memang masih ada diskriminasi terhadap perempuan, itu tentunya adalah tanggung jawab dari pemerintah bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender dalam posisi-posisi pekerjaan dan posisi karir apapun harus disamakan. Dan sekarang memang kalau kita melihat banyak aturan yang mengharuskan sebagian harus perempuan. Misalnya dalam posisi-posisi pemerintahan, komisioner-komisioner, lembaga-lembaga pemerintah harus 30% minimal pendaftarnya harus keterwakilan perempuan. Itu sudah ada. Dan Islam itu sudah ada sejak dulu. Ustaz, tentang tadi ya wanita karir gitu ya. Jadi perempuan kan boleh untuk berkarir apapun ya, termasuk nih dunia pendidikan dan macam-macam itu. Kalau di tradisi kita atau ada istilah tentang bahwa perempuan itu identik dengan sumur, kasur, dan dapur itu kan. Kemudian misalkan ada perempuan berkarir, kemudian lalai terhadap tanggung jawabnya di dalam rumah tangga, itu apakah juga sesuai dengan tapi perlu juga ditanyakan, Mas. Gimana? Apakah 3 tadi memang tanggung jawab perempuan? Makanya kan ini ditanyakan kepada beliau, bagaimana perempuan itu apakah misalkan sumur, dapur, kasur itu boleh dilakukan oleh kita sebagai lelaki, atau memang itu tugasnya perempuan atau gimana? Ketika kita bicara tugas rumah tangga, ada salah satu hadis yang mungkin jarang sekali kita mendengarnya. Jadi suatu ketika kurang lebih artinya sepertinya Aisyah ditanya, kalau di rumah itu, wahai Aisyah, Nabi itu pekerjaannya apa? Gitu. Nabi di rumah itu ya mencuci baju, terus menjahit, terus sandal gitu. Jadi menjahit sandal, nah itu intinya membantu pekerjaan istri gitu ya. Istri. Dan itu sangat jarang sekali kita dengar. Tapi banyak sekali peneliti-peneliti dan jurnal-jurnal yang meneliti tentang hadis-hadis tentang rumah tangga, tentang hubungan suami istri di dalam rumah tangga, itu banyak yang sudah membahas tentang seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan dan kita melihat fakta-fakta sejarah-sejarah zaman Nabi, perempuan-perempuan itu banyak yang berkarir di berbagai bidang, mulai sejak Nabi. Contoh misalnya Siti Khadijah adalah istri Nabi, adalah salah satu saudagar yang sukses di bidang perdagangan di zaman Nabi. Bahkan bisa membantu dakwahnya Nabi itu kan ya. Dakwahnya Nabi. Siti Aisyah bahkan sampai menjadi panglima perang ketika itu. Pun juga cerdas kan Siti Aisyah kan? Ya, dan sangat cerdas sekali. Banyak meriwayatkan hadis juga kan. Banyak sekali. Nah, tadi ada hadis tadi dan mungkin jarang karena tadi ditutup dengan orang-orang mungkin yang punya kepentingan bahwa laki-laki itu menganggap pemahaman, dan itu bisa jadi bukan nilai Islam, bahwa laki-laki itu harus di depan dalam hal apapun. Kan kalau di masyarakat masih ya, misalnya orang tua aja kadang sing menjadi anak kesayangan itu bukan yang perempuan, yang laki-laki, kadang kan seperti itu juga ada yang seperti itu. Nah, karena kadang dogma atau budaya-budaya itu memang masih ada budaya-budaya. Jadi orangnya sudah beragama Islam, tapi budayanya belum sepenuhnya budaya atau nilai-nilai Islam. Mungkin juga karena adat atau budaya yang tentang ini, Ustaz. Jadi yang mewarisi generasi atau apa kan biasanya laki-laki juga kan. Gampangannya yang melanjutkan keturunan dulu, Mas. Nasabnya itu harus dari jalur laki-laki gitu ya. Ya, itu entah itu budaya atau apa kan kita taunya seperti itu juga kan. Itu juga termasuk diskriminasi enggak, Ustaz? Jadi kembali dulu sebelum ke situ. Jadi kembali ke peran dalam rumah tangga. Siapa tahu ya sebenarnya berkewajiban untuk misalnya nyapu, mengasuh anak gitu. Kan hadis nggak ada juga ya. Anak itu kewajiban perempuan untuk ngasuh gitu. Kan nggak ada juga. Tapi memang secara fitrahnya yang punya kesabaran, yang punya kasih sayang itu memang perempuan. Jadi tapi laki-laki punya enggak? Punya pasti. Cuman kalau dalam konteks untuk pengasuhan anak itu kan memang banyak perempuan. Jadi
Islam itu mendorong untuk berkarir, tapi juga mendorong wanita-wanita atau istri-istri itu juga berpendidikan tinggi untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus dengan mendidik anak dengan sebaik mungkin. Nah, masalah meninggalkan masak, macak dan lain sebagainya itu kalau kita pikir itu hanya kalau misalnya saya ya yang sudah berumah tangga itu hanya teknis saja. Kalau sekarang kan bisa ada misalnya pembantu untuk masalah rumah tangga, yang masak bisa pesen sewaktu-waktu bisa. Jadi hal-hal yang teknis saja dan itu bukan hal prinsipal ya, bukan prinsipal. Prinsipal kan saling menyayangi, saling mengasihi. Walaupun tadi yang tugas-tugas itu juga banyak juga sekarang dilakukan oleh laki-laki juga Mas Anis. Iya. Jawabannya gini Mas, kan tadi ya korelasi antara ketika ada wanita karir kemudian jalan sih juga menjadi berumah tangga kan itu kan. Kalau misalkan keduanya nggak jalan atau salah satu jalan, kemudian yang satu terbengkalai, itu apakah juga di Islam juga diperbolehkan? Selalu gini, jadi wanita karir di luar itu banyak aktivitas, tapi di rumah itu artis. misalkan nih ada anak tapi tidak bisa merawat dengan baik, kemudian suami juga tidak jarang diperhatikan, itu kan termasuk juga Islam melarang itu juga Ustaz. Ya pasti. Sesuatu yang tidak baik dan berefek buruk pasti Islam melarang. Makanya dalam konteks keluarga itu, karena berkeluarga itu adalah ibadah yang seumur hidup ya. Jadi kita harus benar-benar memilih pasangan yang memang satu visi dengan kita. Satu visi, satu tujuan. Sehingga dalam bahtera rumah tangga, dalam berlayar di samudra itu kita bisa saling mensupport. Bukan saling mencari kesalahan. Saya harus diginikan. Saya menuntut harus ini, menuntut. Tapi saling melengkapi. Nah gitu. Termasuk dalam hal kerjaan rumah tangga, dalam hal mengasuh anak, dalam hal mencari nafkah, walaupun memang kewajiban utama adalah seorang laki-laki. Nah, makanya sesuatu yang tidak baik pasti ada yang salah itu, pasti ada yang tidak benar itu. Kalau apapun itu, sesuatu yang tidak baik pasti ada yang tidak benar dari entah dalam rumah tangga, entah dari sisi seorang istri atau dari sisi seorang laki-laki atau misalkan ada wanita karir tapi rumah tangga terbengkalai, berarti ada yang bermasalah di perempuan itu. Bukan di perempuan, ada yang bermasalah di hubungan mereka, di rumah tangga itu, di manajemen gitu. Rumah tangganya. Manajemen rumah tangganya, bukan satu pihak kan? Bukan satu pihak. Jadi kalau kita melihat rumah tangga baik atau tidak, sangat panjang. Bahkan kalau orang mau cerai kan sidangnya berkali-kali. Tidak bisa kita melihat secara kasat mata saja bahwa yang salah si istri, yang salah si suami, nggak bisa. Nah, jadi banyak faktornya dalam rumah tangga itu, banyak sekali faktornya dan tidak bisa kita hanya menilai dari satu sisinya. Tapi yang pasti dalam rumah tangga itu ketika ada yang tidak baik pasti ada yang salah. Entah di mana itulah itu perlu sidang gitu. Tapi stereotip gini Ustaz, bahwa laki-laki itu pemikirannya lebih rasional, terus pakai logika, dan wanita itu biasanya perasaan. Itu gimana Ustaz? Itu kan anggapan kita kan seperti itu kan. Laki-laki itu otak kiri, perempuan otak kanan. Ya kalau kembali lagi bisa jadi itu adalah pemahaman yang salah. Itu malah salah. Bisa jadi seperti contoh kita lihat seorang ahli antara laki-laki dan perempuan yang biasanya tidak mudah untuk digoda itu laki-laki atau perempuan? Seorang profesor yang perfect ya, perempuan. Oke. Seorang pilot misalnya yang profesional antara laki-laki dan perempuan. Seorang ahli misalnya misalnya ada sama-sama ahli laki-laki dan perempuan, biasanya sing tidak mudah digoyang, prinsipnya lebih kuat itu perempuan apa laki-laki? Ya kalau itu belum tahu saya. Cuman ada penelitian yang mengatakan kalau perempuan itu ketika sudah ahli, ketahanannya malah ahli tenang. Gitu. Tapi gini Ustaz, kan tadi kalau sudah ahli, apalagi kan zaman sekarang itu kan zaman sudah modern, tapi terkadang kan banyak dari kita, generasi kita itu kan entah laki-laki atau perempuan itu tidak ahli, malah belum ahli tapi sudah ngaku ahli. Itu kan jadi, apalagi perempuan kan hari ini banyak terombang-ambing oleh keadaan yang ada. Misalkan contoh soal
yang sering kena perasaannya kan perempuan. Karena tadi perempuan pekat Makanya dianggap lemah ketika mengambil keputusan dan lain sebagainya gitu Ustaz. Nah, itu kan menurut saya kan belum ke kategori ahli tadi. Ya. Itu masih dalam taraf prosesan begitu. Tapi tidak diselesaikan. Kemudian kan diterombang-ambing, kemudian banyak kejadian yang tidak diinginkan gitu kan. Ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam itu. Itu apakah memang karena fitrahnya perempuan belum bisa dipegang dengan baik perannya atau bagaimana? Apa jawab Ustaz? Ini kita jeda mulai lagi. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Alif Rahman dan Mas Aldi. Ustadz tadi sebelum iklan itu saya menanyakan tentang bagaimana itu perempuan bisa menjaga diri dengan baik. Kan tadi gara-gara ada budaya yang tadi ada kasur, dapur, sumur atau istilahnya Masak, mana. Nah, kan menjadikan perempuan itu nggak bebas. Nggak bebas, kemudian tidak boleh kemana-mana. Sedangkan kalau ada budaya itu, terkadang juga di dalam rumah juga nggak selesai itu. Artinya bagaimana itu peran perempuan juga tidak bisa dilakukan dengan baik. Akhirnya kan kadang juga mencari pelampiasan keluar. Bahkan kan juga di hadis itu kan juga ada yang mengatakan bahwa kalau perempuan keluar itu kan juga harus didampingi mahram kan. Itu kan ada mungkin yang agamanya kental itu juga masih menerapkan itu dan melarang wanita atau perempuan itu untuk keluar sendiri gitu. Dan itu kan membatasi juga ruang gerak perempuan kan. Itu gimana Ustaz? Ya, yang pertama terkait tadi ya. Jadi tugas masak itu. Nah, perlu kita pertanyakan sebenarnya. Itu kan budaya yang ada di masyarakat kita. Paradigma yang tertanam dalam masyarakat kita bahwa perempuan itu ya hanya itu tugasnya kan itu. Tapi yang perlu kita pertanyakan sejak kapan ada anggapan itu? Iya. Kalau kita dari suku Jawa, apakah benar Itu budaya Jawa itu juga mengajarkan seperti itu? Misalnya kalau kita bicara Jawanya. Padahal kalau kita lihat sejarah Jawa, banyak panglima, banyak raja-raja yang dari unsur perempuan. Nah, itu perlu dipertanyakan lagi. Kemudian kalau kita lihat sejarah dunia, kalau misalnya kita dalam konteks ini adalah paham feminisme itu baru tahun 1800-an. Islam sudah 1000 tahun yang lalu sudah ada. Itu baru tahun 1800-an digaungkan oleh orang-orang Eropa, orang-orang Amerika untuk diterapkan di berbagai lini kehidupan. Berarti sebelum itu dalam sejarah perempuan-perempuan di benua-benua itu memang tempatnya adalah di belakang, bukan di depan rumah. Maksudnya apa di belakang? Ya tadi hanya masak, kemudian masak dan melayani suaminya. Di ruang-ruang publik, di ruang politik, di ruang ekonomi mereka tidak punya peran dan tidak punya suara. Maka kemudian ada gerakan feminisme itu di tahun 1800-an. Jauh sebelum itu, dan itu banyak sekali ditulis oleh para sejarawan Islam sudah menerapkan kesetaraan. Dan banyak sekali buktinya ya. Gini Ustaz, oke saya sepakat dengan tadi ada banyak tokoh dari perempuan ya. Tapi kan tetap yang mendominasi itu kan laki-laki. Nah itu apakah juga ada kesetaraan di situ atau memang beda itu antara laki-laki dan perempuan tentang bagaimana mengarungi kehidupan itu? Atau mungkin juga salah pemahaman hadis tadi yang tentang itu atau gimana Ustaz?
Ya, jadi itu perlu kajian panjang kalau meneliti secara spesifik ya. Tapi yang perlu kita pahami dan perlu kita yakini bahwa kenapa kok yang muncul adalah tokoh-tokoh yang laki-laki gitu ya. Tokoh-tokoh yang laki-laki. Itu bisa dimungkinkan ya, dimungkinkan karena yang memang dimunculkan adalah tokoh-tokoh itu. Nah, sedangkan yang perempuan memang tidak dimunculkan. Nah, apa alasannya? Mungkin ada politik dan lain sebagainya. Nah, kenapa politik seperti itu? Bisa saja itu adalah kalau kita bicara sejarah, nilai keislaman, nilai agama yang kita terima itu tidak utuh. Bahkan banyak kitab-kitab yang dulu di berbagai sejarah dari peralihan dari berbagai dinasti, banyak kitab-kitab yang dibakar, dibuang, hangus dan lain sebagainya. Nah, apakah misalnya kitab-kitab yang ditulis perempuan tidak ada? Ada. Nah, kok kita nggak tahu? Nah, kita yang perlu dipertanyakan. Kita sudah cukup nggak literasinya kan gitu? Kok kita nggak tahu ada misalnya para ulama yang dari unsur perempuan? Nah, kita yang perlu dipertanyakan. Kita sejauh mana literasi kita terhadap kitab-kitab yang ada? Nah, kemudian misalnya ada sejarah, ada yang guru Imam Syafi'i itu adalah dari berbagai ulama perempuan. Nah, kan baru tahu ini kan gitu kan. Nah, berarti kan itu membuktikan bahwa memang literasi kita itu masih kurang. Dan memang kita juga terdogma juga mungkin ya. Jadi yang kita cari adalah guru-guru atau ulama-ulama yang dari unsur laki-laki. Jadi yang perempuan itu tidak kita mungkin karena gini Ustaz, karena perempuan kan tadi ya dimuliakan, dijaga dengan baik, akhirnya kan tidak dimunculkan di permukaan. Satu itu, yang kedua gini, kalau misalkan nih, kan ada juga dalil tentang bagaimana perempuan itu termasuk madrasah pertama bagi anak kan. Itu dalam rangka tadi untuk mencetak tokoh-tokoh besar yang punya kontribusi untuk bagaimana kehidupan di dunia ini. Betul. Itu bagaimana itu korelasi dengan bagaimana perempuan peran hari ini tuh? Ya, memang Islam juga mendorong perempuan-perempuan untuk memiliki keilmuan tinggi, pendidikan tinggi. Tidak hanya dalam karir, tapi utamanya adalah untuk mencetak atau mendidik anak-anak mereka. Jadi ketika ibunya berpendidikan tinggi, anaknya yang dihasilkan pasti juga bagus. Nah, seperti itu. Islam juga mendorong itu. Jadi Islam tidak hanya mendorong perempuan untuk berkarir di berbagai bidang, tapi juga mendorong perempuan untuk mencetak anak-anak mereka. Jadi memang dalam sejarah mungkin juga ada pembagian. Kalau wilayah-wilayah publik itu yang banyak memegang posisi adalah laki-laki. Tapi perempuan-perempuan yang sholihah, yang alimah itu mungkin mendidik anak-anak mereka untuk dipersiapkan untuk generasi. Jadi perannya itu kan di belakang layar gitu ya. Perannya di belakang layar. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh di depan layar juga kan, Ustaz? Dan itu tidak berarti bahwa kalau perempuan itu harus di belakang layar terus dan tidak bisa berperan untuk kemajuan. Kalau misalkan nih kan tadi boleh di depan layar kan itu. Jangankan wajah perempuan atau apapun, suaranya juga termasuk aurat, sehingga menjadikan kadang juga tidak boleh diekspos di depan publik. Itu gimana Ustaz? Ya sama juga dengan hadis tadi yang belum dibahas tadi Mas Anis. Apa? Kalau keluar itu loh kan harus didampingi mahramnya kan. Jadi kalau membahas suara wanita itu adalah aurat apa enggak? Itu khilafiyah juga itu. Terus kemudian konteks kalau perempuan keluar itu harus mahram juga. Nah, itu perlu dilihat secara fikihnya juga itu. Apakah itu bisa diterapkan ketika kalau kita negara Indonesia ataukah itu hanya khusus dalam suatu wilayah? Nah, itu perlu dilihat fikihnya. Jadi intinya pada dasarnya fikih syariat yang ada dan untuk perempuan secara khusus itu pasti tujuan dari maqasidus syariahnya adalah untuk memuliakan dan menjaga fitrah dan kesucian seorang perempuan. Nah, pasti maqasidnya ke situ, maqasidnya.
Nah, gitu. Cuma penerapannya beda-beda. Nah, gitu. Termasuk tadi ada aurat dan lain sebagainya. Nah, memang ketika kita mempertentangkan apa yang terjadi dengan apa yang ada dalam konteks syariat, nah kita jangan sampai terjebak dengan kedangkalan pemikiran kita sehingga seakan-akan kita membenarkan bahwa Islam itu mengekang perempuan. Nah, itu jangan-jangan kita yang salah memahami dan tapi salah jangan juga gini menafsirkan. Ustaz, ketika ada perempuan tadi nggak boleh dikekang kan, kemudian diumbar seenaknya kan juga itu. Nah, itu pasti. Nah, kalau seperti itu nanti hubungannya dengan paham feminisme radikal dan liberal. Gimana Itu yang harus kita jaga juga. Sebenarnya laki-laki juga jangan diumbar juga sih Mas. Artinya kan perempuan ada sisi-sisi yang memang harus dijaga dalam masalah dia Iya. dengan laki-laki itu loh. Nah, kalau sudah sampai ke situ semuanya bebas, nanti sudah feminisme yang radikal plus liberal. Itu yang kita jaga. Karena kalau di bangsa sana lah, di bangsa bukan di Islam, itu yang dipakai adalah ini feminisme tapi yang liberal dan radikal, yang membebaskan segalanya tanpa aturan, tanpa pembatasan. Semuanya setara, semuanya harus sama laki-laki perempuan. Nah, itu yang harus kita pahamkan kepada masyarakat dan harus kita jaga. Apa? Nilai-nilai keislaman tadi. Jadi syariat yang ada itu adalah untuk menguatkan, untuk melindungi perempuan sesuai dengan fitrahnya. Kalau di Islam itu batasan perempuan apa saja Ustaz? Misalkan nih, tadi kan boleh keluar tapi harus ada mahramnya. Atau ada konsep di Islam tentang perempuan seperti apa? Batasannya tentang bagaimana bisa seperti laki-laki itu. Nah, secara umum tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Secara umum, kecuali syariat-syariat atau fikih-fikih khusus terhadap perempuan. Ya, secara umum sama. Di hadapan Allah jelas Al-Qur'annya sama. Berbuat baik mendapat pahala, berbuat buruk mendapat pahala. Tidak ada perbedaan. Misalnya kita bedakan kalau laki-laki boleh ini, kalau perempuan enggak. Sama. Dalam konteks berbuat kebaikan dan berbuat keburukan. Cuman kita dibatasi dengan hukum-hukum yang khusus perempuan, misalnya haid, kemudian misalnya mereka tidak boleh berpakaian secara bebas, kemudian mereka tidak boleh bergaul secara sembarangan. Nah, itu adalah pembatasan-pembatasan yang tujuannya, maqasid syariahnya adalah untuk melindungi perempuan itu sendiri, untuk menjaga fitrah mereka, untuk menjaga kesuciannya. Nah, itu yang harus kita kuatkan. Berperanlah, berkarirlah semaksimal mungkin, belajarlah setinggi mungkin sebagai seorang perempuan. Tapi ya jangan kebablasan atau jangan bebas tanpa batas yang melanggar syariat-syariat dan asuhan dan nilai-nilai keislaman. Sebenarnya tentang batas-batas itu juga bukan berarti cuma wanita sih Mas Anies. Ya. Bahkan laki-laki juga perlu tahu batasannya. Kita kan juga lihat kalau misal di sosmed atau apa itu yang dikagumi, yang gampangnya jadi fantasi itu nggak cuman perempuan gitu loh. Laki-laki juga ada. Kalau tapi kan yang dominan tetap perempuan, Mas. Coba kita lihat apa di K-pop itu kan juga kebanyakan laki-laki ya. Gitu. Kan sama aja maksudnya sebenarnya kesetaraan itu mungkin berarti ada batasnya juga guys. Maksudnya kesetaraan itu bukan berarti kita menafikan perbedaan fisik terus apa itu kan tetap beda kan. Ya. Dan jadi, perlakuannya juga betul, beda. Jadi setara itu tidak harus sama dalam segala hal. Makanya dalam fitrah fisik seorang laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Nah, misalnya melahirkan, yang bisa melahirkan ya juga hanya perempuan, itu fitrah, tidak bisa dirubah itu. Nah, itu yang memang tidak bisa dirubah. Jadi setara itu dalam hal-hal kebaikan, melakukan kebaikan, dalam hal-hal melakukan keburukan, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya kalau setara Mas Anies itu nanti jadinya tuh berarti setara dalam hubungan antar hubungan seksual juga sama. Makanya kan kemudian ada yang melegalkan atau menormalisasi LGBT juga kan. Padahal itu secara logika aja dah salah gitu kan. Jadi kayak kesetaraannya kebablasan gitu ya Ustaz kalau dalam hal itu. Ya, betul. Jadi ketika kita bicara tadi memuliakan wanita, kemudian ini dihubungkan dengan kesetaraan gender, kemudian feminisme, kita harus juga tahu kita harus memahami batasan-batasan syariatnya. Jadi jangan sampai kita memikirkan kesetaraan secara liberal dan radikal tanpa melihat ini. Nah, gitu. Kita harus benar-benar memahamkan itu. Jadi kita bebannya berat sebenarnya sebagai
dai-dai muda ini. Di satu sisi kita harus memahamkan nilai keislaman agar masyarakat itu paham bagaimana memperlakukan wanita dengan benar. Bagaimana mendorong wanita juga untuk berperan di banyak bidang. Di satu sisi juga bisa memahamkan mereka untuk ya jangan kebablasan. Ada aturan-aturan yang memang itu harus ditaati, yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki, misalnya seperti itu. Nah, sehingga tidak kebablasan sampai ke yang tadi liberal dan radikal. Nah, itu. Jadi tugasnya tidak di dua sisi. Dan sampai kita memahami tekstual hadis dan Al-Quran itu untuk seakan-akan menomorduakan seorang perempuan. Tapi di satu sisi ketika kita sudah berjalan itu juga jangan sampai perempuan-perempuan atau ini sampai ke tahap liberal. Kebablasan tanpa ada aturan. Nah, maka memang kita seluruh masyarakat muslimat itu perlu belajar memahami teks keagamaan ini dengan benar. Tidak hanya permukaan saja, tapi harus benar-benar harus tuntas sampai tuntas. Jadi potensi antara laki-laki dan perempuan itu sama, Ustaz. Maksudnya dalam hal tadi kan ada pembatasan atau anggapan bahwa wanita itu nggak bisa berpikir logis, cenderung emosional. Padahal kan juga kalau saya menjumpai Mas Anis itu laki-laki juga kadang berpikir emosional gitu loh. Kan juga sama sebenarnya kan potensinya di situ. Ya betul. Jadi dalam beberapa bidang ya memang itu bisa diperlakukan. Tapi juga dalam syariat memang hal-hal itu sudah diantisipasi. Misalnya kalau saksi perempuan harus misalnya satu. Nah itu di sana sudah ada dan sudah diantisipasi hal-hal yang memang ada kemungkinan perasaan dan lain sebagainya itu terbawa, dan itu sudah diantisipasi dalam syariat kita. Kalau saya Mas Aldi itu kan begini. Jadi ketika kalau saya sih tetap percaya atau yang perempuan yang mendominasi itu kan perasaannya. Kemudian laki-laki itu pola pikirnya atau pikirannya kan itu. Karena itu bagian dari bagaimana mereka saling melengkapi. Kalau misalkan sama Mas Aldi kan bagaimana cara melengkapinya kan gitu. Betul. Itu satu. Yang kedua gini. Ketika hari ini, tadi kan bagaimana perempuan harus benar-benar terjaga dan tahu batasannya kan itu. Bebas, boleh keluar tapi harus tahu aturannya kan itu. Di era gempuran sosmed macam-macam kan juga kita nggak bisa mengcounter bagaimana perempuan harus benar-benar berperan atau punya batasan yang bisa diterapkan dengan baik. Wong di dalam rumah ada juga itu ibu rumah tangga lagi masak juga itu posting atau live TikTok atau apa itu kan ada banyak itu. Itu gimana Ustaz? Ya kembali lagi itu beban tugas kita semua baik dari unsur agamawan, pemerintah, tokoh masyarakat dan seluruh unsur ini harus berperan. Jadi hal-hal yang memang tidak sesuai baik norma agama, norma masyarakat, norma kesusilaan memang harus ditinggalkan. Nah, itu memang harus kita gerakkan lagi, kita kuatkan lagi, kita galakkan lagi. Nah, hal-hal yang memang sudah tidak sesuai dengan kebudayaan kita, hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan norma kita, memang kita harus selalu tidak ada habis-habisnya, berarti tidak ada capeknya untuk mengingatkan. Dan itu terjadi di lingkungan kita, bahkan mungkin di keluarga kita. Ya, seperti itu. Jadi memang tugas kita semuanya dari seluruh unsur yang ada ini. Tapi berarti kita harus, kan kalau budaya kita kan patriarki itu kan. Jadi kayak menempatkan laki-laki itu di atas, terutama disebut sebagai pemimpin rumah tangga. Nah, apakah kemudian pemimpin itu harus dalam pengambilan keputusan ya Ustadz, itu harus semuanya serba laki-laki gitu kalau dalam rumah tangga itu? Ya, kembali lagi kalau kita bicara rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang. Ya. Pengambilan keputusan kalau kita melihat ilmu parenting itu adalah semuanya dilibatkan. Bahkan anak-anak kita sejak kecil itu alangkah baiknya dalam pengambilan keputusan-keputusan yang krusial itu harus kita bicarakan bersama. Jadi konsep ini ya musyawarah mufakat itu ya. Musyawarah mufakat. Tidak hanya keputusan seorang ayah. Tidak ditentukan oleh gender ya. Iya, tidak gender. Tapi musyawarah mufakat. Jadi misalnya ada satu keluarga karena berbagai hal
harus menjual rumah, harus pindah. Itu anak harus diajak ngomong, duduk bersama dan dijelaskan. Wong anak 5 tahun sekarang sudah bisa diajak ngomong. Dan itu mereka akan merasa ketika diajak itu merasa mereka itu dihargai. Gitu. Anak itu dihargai juga. Apalagi seorang istri diajak rembukan pasti sangat merasa dihargai. Jadi keputusan tidak hanya di seorang rumah tangga, cuman penanggung jawab rumah tangga baik buruknya adalah di seorang suami. Cuman karena mungkin saya pengalaman pernah melihat ya. Pengalaman pernah melihat. Bukan melihat. Jadi tentang pengambilan keputusan itu Ustaz. Kadang itu perempuan pun nggak ada salahnya punya perasaan atau emosional tadi ya. Karena ternyata perasaan itu yang ternyata benar itu, gampangnya intuisinya itu lebih kuat perempuan gitu loh Mas dalam hal pengambilan keputusan. Kadang kita pakainya kalau cowok itu kan rasional saja. Logikanya gimana gitu kan. Tapi ternyata perempuan instingnya lebih kuat ternyata. Gitu. Nah, ini di kehidupan rumah tangga orang tua saya maksudnya. Contohnya, bukan saya sendiri. Ya, makanya dalam Islam itu tidak membedakan dalam konteks misalnya musyawarah. Itu juga tidak harus laki-laki semua, tidak. Itu umum, adalah hal yang umum. Kalau di Indonesia sekarang kan juga kita punya hak suara yang sama juga kan, demokratis. Gitu. Kalau misalkan peran perempuan di luar itu mendominasi atau di atasnya laki-laki itu gimana Ustaz? Misalnya penghasilannya lebih tinggi. Ya itu bisa jadi. Atau jabatannya. Pimpinannya. Ya kalau itu bisa dikomunikasikan dengan baik itu anugerah. Iya toh ya. Seorang suami punya istri yang berkarir bagus, penghasilannya lebih bagus, itu adalah sebuah anugerah, sebuah. Tapi juga kadang bonus. Jadi polemik yang jadi polemik karena ada perasaan saling menuntut. Laki-laki itu kudune ini. Nah, kata kudune dan pemahaman bahwa laki-laki itu harus selalu di atas dari perempuan itulah yang menjadi permasalahan dan awal dari masalah itu. Nah, biasanya kudune itu Mas Anis itu juga muncul dari omongan-omongan sekitar juga kan. Jadi ini budaya kita juga. Iya, dari budaya-budaya yang sebenarnya itu bukan nilai keislaman, nggak ada. Nabi sama Siti Khadijah besar siapa penghasilannya? Bahkan dakwahnya Nabi yang membantu adalah Siti Khadijah. Kalau itu terus dipersepsikan bahwa laki-laki harus ini nggak bisa juga, sejarahnya nggak mengatakan seperti itu. Tapi kan tradisi kita juga artinya punya perbedaan di sini. Bagaimana laki-laki itu harus di atas, harus menjadi bapak yang baik karena bisa menafkahi anak istri gitu kan. Maka dalam konteks itu yang perlu kita pertanyakan itu tradisi atau nilai Islam. Kita mempertahankan nilai keislaman yang itu berasal dari Tuhan atau tradisi yang berasal dari pemikiran kita. Dari bentukan manusia. Dari manusia yang menyepakati dan menganggap itu adalah budaya yang benar. Saat ini tadi kan kita sudah ngomong kebanyakan di dalam rumah tangga. Sekarang kita keluar kan itu kan. Bagi orang-orang seperti Mas Aldi kan ini menjelang rumah tangga itu kan. Di Islam itu kan ada aturan kalau misalkan pengen mencari pasangan istri itu kan harus ada 4 kategori itu. Itu ada di perempuan katakan seperti itu. Nah, itu apakah termasuk tadi memang benar-benar Islam itu memperankan perempuan dengan baik dengan 4 kategori itu? Ada apa? Li Jamaliyah, Li Nasabiyah, Li Maliyah, satu apa? Agama, Li Diniyah gitu kan ya. Itu gimana Ustaz? Ya, menurut saya secara pribadi ini ya. Kalau pribadi tidak hanya perempuan, tidak hanya dalam mencari istri, mencari suami juga sama. Lidinihi, Ali Jamalihi sama. Jadi dalam seringnya kan diarahkan ke perempuan. Iya, jadi yang berkewajiban soleh hanya perempuan seakan-akan gitu. Yang laki-laki padahal dari konteks mencari jodoh dalam berjodoh itu sama setara. Yang perempuan juga berhak untuk memilih seorang laki-laki yang soleh, yang laki-laki juga berhak untuk memilih seorang perempuan yang soleh. Mungkin juga di Islam kan ada konsep kafaah juga kan Mas. Betul. Itu kan mungkin kesetaraan juga dalam tadi memilih calon gitu. Mas Anis kan pengennya hafal Quran gitu ya Mas Anis. Gitu. Misalnya. Betul. Nah, itu juga mungkin kita sering ini juga mungkin pemahaman kita yang mungkin kurang benar. Bahwa Nabi itu memang seorang yang sederhana. Betul ya? Sederhana.
Tapi Nabi itu bukan seorang yang miskin. Nah, itu yang digarisbawahi. Buktinya apa? Ketika menghitbah Khadijah, maharnya ketika menikahi Khadijah, maharnya adalah 20 unta. Dalam satu riwayat itu. Dalam satu yang riwayat adalah 200 unta dengan 1000 dirham. Apa logika yang bisa kita pikir? Nabi sangat memuliakan seorang wanita. Ya. Jadi jenengan sok ben tak mahar calon istrinya, mintanya apa dituruti. Jangan hanya diberikan seperangkat alat sholat. Jual beli dong, Ustaz. Apa? Jual beli dong itu, Mas. Bukan jual beli. Dalam sejarah Nabi yang dikarang oleh siapa itu, sejarawan itu, ada permintaan dari pihak seorang perempuan dan itu halal. Oke. Jadi perempuan minta apapun itu boleh kan? Boleh selama mampu dan ridho. Oke. Selama mampu dan ridho. Nah, itu artinya gitu. Jadi kalau nggak mampu nyari yang lain gimana, Ustaz? Ya boleh. Ini jangan sampai kedengeran calon-calon kita, Mas. Pencarian. Jadi istri itu mencari istri yang pemikiran, visi hidupnya sama dengan kita. Sehingga dalam nanti konteks rumah tangga, kita itu ketika ada kerikil-kerikil itu dihadapi bersama. Bukan saling jorok-jorokan kalau nibono kerikil enggak. Tapi kita hadapi bersama. Kalau ada permasalahan itu pasti. Namanya rumah tangga memang cobaannya adalah permasalahan. Tapi semuanya ketika kita sudah punya pemahaman nilai keislaman yang benar, pasti kita akan ingat, oh ya, saya harus berjalan seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Nah, pilihlah calon yang bisa diajak ke sana. Oh gitu, ya. Oke, ini menarik tentang perempuan, tapi karena ini sudah dikode sama kru, mungkin ada ini, Ustaz, sebelum diakhiri, ada closing statement tentang bagaimana kita bisa memulakan perempuan dengan baik, monggo. Ya, bicara perempuan dalam Islam, dari awal kedatangan Islam, misi utamanya adalah tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik secara suku, warna kulit ataupun jenis kelamin. Islam sangat mengutamakan keimanan dan ketakwaan. Bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah atqakum, yang paling bertakwa, bukan berdasarkan kelamin atau gender. Sehingga oleh karena itu marilah kita semuanya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk meninggalkan keburukan. Dan marilah kita muliakan perempuan-perempuan, karena dari seorang perempuanlah kita dilahirkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Ali sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, ada pesan untuk perempuan? Cukup ya. Kalian ada kuat untuk siapa gitu. Oke, pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host bila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Halu kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.